di sebuah pagi yang baru terbangun. Ketika matahari masih malu menembus dedaunan, hutan menyapa dunia dengan cara yang paling lembut. Lalu terdengar satu suara, ketukan berirama, seperti sandi Morse kuno yang tak pernah benar-benar kita pahami. Perlahan membentuk sebuah lagu yang hanya hutan yang mengerti. Itulah denting khas burung pelatuk. Ia tidak bernyanyi seperti burung-burung lain. Ia juga tidak melengking seperti para pemburu langit. Burung pelatuk berbicara lewat kayu, mengetuk dunia untuk memberitahu bahwa ia ada dan bahwa hutan masih hidup. Burung pelatuk adalah anggota keluarga besar bernama Picidae. Keluarga ini bukan sekedar burung, mereka adalah pekerja hutan, pemahat alami, dan penjaga keseimbangan. Tersebar di hampir seluruh dunia, dari hutan pinus di Amerika Utara, Eropa, hingga hutan lembap tropis Asia dan Afrika. Pelatuk telah menyesuaikan diri dengan berbagai iklim dan ekosistem. Dari ratusan spesies yang diketahui, sebagian besar hidup di hutan. Ada yang berukuran kecil seperti pelatuk kerdil, tak lebih besar dari burung pipit. Ada pula yang besar dan gagah, seperti pileated woodpecker di Amerika, atau black woodpecker di Eropa dan Asia Timur. Namun, meski berbeda warna, ukuran, dan wilayah, semua memiliki satu persamaan. Kehidupan mereka terjalin erat dengan kayu. Bayangkan memukul kepala Anda ke pohon 100, bahkan 200 kali dalam 1 menit. Manusia mungkin langsung roboh, tapi burung pelatuk itu adalah rutinitas harian. Bagaimana mungkin? Jawabannya tersembunyi dalam tubuh mereka, sebuah mahakarya evolusi yang rumit. Paruh sebagai pahat hidup. Paruh pelatuk bukan sekadar alat pemecah makanan. Ia adalah pahat alami, keras di ujungnya, namun elastis di bagian pangkalnya, lapisan keratin di permukaannya, dan struktur tulang berpori di dalamnya menahan dan menyebarkan gaya benturan. Tengkorak pelatuk memiliki struktur spons pada bagian depan dan belakang. Struktur itu bekerja seperti bantal kejut, mengurangi energi benturan sebelum sampai ke otak kecil tapi padat. Otak pelatuk tersimpan sangat rapat di dalam tengkorak. Karena sedikit ruang gerak, otak tidak menggoyang saat terjadi hentakan. Lidah pelatuk bisa sepanjang 10-12 cm, lebih panjang dari paruh dan hampir sepanjang tubuhnya. Lidah itu didukung oleh struktur tulang bernama hyoid. Struktur ini melengkung dari tenggorokan, naik ke belakang tengkorak, melilit kepala seperti sabuk pengaman, lalu berakhir di antara mata. Ketika pelatuk mematuk, sistem hyoid ini menyerap sebagian tekanan, seakan tubuhnya diciptakan khusus untuk aktivitas itu. Pelatuk dapat mematuk dengan kecepatan lebih dari 20 kali per detik. Untuk melakukan ini, otot leher mereka
dirancang untuk mengunci dan menembakkan tenaga secara berulang, cepat, dan efisien. Semua ini membuat burung pelatuk menjadi makhluk yang melampaui logika. Ia memukul dunia dengan kepalanya tanpa pernah merasa pusing. Bagi manusia, ketukan pelatuk hanyalah suara. Namun, bagi pelatuk lain, itu adalah bahasa. Ada dua tipe ketukan, foraging knocks dan drumming. Foraging knocks, ketukan mencari makan. Ini adalah ketukan pendek dan bertahap. Pelatuk tidak asal mematuk. Ia mendengar resonansi kayu, merasakan getaran melalui paruh dan tengkoraknya untuk menemukan rongga kecil tempat serangga bersembunyi. Ketika ia menemukan titik yang tepat, ia mematuk lebih cepat, membuka jalan menuju larva penggerek yang menjadi makanannya. Drumming, ketukan komunikasi. Drumming bukan untuk mencari makan. Ini adalah pengumuman, deklarasi wilayah, undangan untuk calon pasangan. Seperti tanda tangan suara, drumming memberitahu siapa mereka, di mana mereka, dan apa maksudnya. Dalam dunia pelatuk, suara kayu adalah bahasa yang lebih penting daripada nyanyian. Burung pelatuk terkenal sebagai pemburu serangga yang tersembunyi. Menu utama mereka, larva, kumbang penggerek, semut carpenter, serangga kayu, kadang buah dan getah, tergantung spesies. Pelatuk mendengar suara halus, gerakan larva yang merayap di balik kulit kayu. Ia mematuk dengan hati-hati, mengikuti peta yang hanya ia yang bisa baca. Saat lubang terbuka, pelatuk mengulurkan lidah panjangnya. Ujung lidah dilapisi kait atau lendir lengket, menangkap mangsa yang tak bisa melarikan diri. Salah satu spesies, sapsucker, bahkan meminum getah pohon dengan membuat lubang-lubang simetris seperti sumur kecil. Burung pelatuk bukan hanya pemakan, ia adalah ahli bedah kayu. Di balik ketukan demi ketukan itu, ada rumah yang sedang dibangun. Pelatuk tidak membuat sarang dari ranting. Ia membuatnya di dalam pohon, lubang bundar sempurna, lebih hangat, lebih aman, lebih tersembunyi. Prosesnya, ia akan mencari pohon mati atau batang pohon yang rapuh. Lalu ia mematuk kulit luar sedikit demi sedikit, menggali kedalaman hingga puluhan sentimeter, menghasilkan serbuk kayu halus yang keluar dari tepi lubang. Pekerjaan itu bisa memakan waktu berminggu-minggu, namun hasilnya luar biasa. Ruang kecil yang lembut, hangat, dan stabil, bahkan di tengah badai. Peran ekologis terbesar mereka. Sarang pelatuk adalah rumah bagi makhluk lain. Ketika pelatuk pindah atau lubang itu tidak dipakai, hewan lain akan mengambil alih. Pelatuk adalah pionir pembuat rumah untuk banyak penghuni hutan lainnya. Tanpa burung pelatuk, hutan akan berubah. Burung pelatuk adalah pengendali alami serangga. Larva penggerek pohon yang bisa membunuh pohon sehat akan tetap terkendali berkat kehadiran mereka. Mereka juga berperan sebagai pembuat lubang sarang bagi banyak spesies lain. Banyak hewan tidak mampu membuat rongga sendiri, sehingga mereka bergantung pada pelatuk untuk mendapatkan tempat tinggal yang aman.
Selain itu, burung pelatuk menjadi indikator kesehatan hutan. Semakin banyak ragam spesies pelatuk di suatu kawasan, biasanya semakin sehat dan beragam pula ekosistem di dalamnya. Diam-diam, pelatuk menjaga keseimbangan hutan dengan cara yang tak selalu terlihat, tetapi sangat penting. Di seluruh dunia, burung pelatuk tampil dalam rupa yang sangat beragam. Di Amerika Utara, kita mengenal Downy Woodpecker, Pileated Woodpecker, dan Hairy Woodpecker. Dari Eropa hingga Asia, ada Great Spotted Woodpecker, Black Woodpecker, dan Lesser Spotted Woodpecker. Di benua Afrika, hidup Bennett's Woodpecker dan Bearded Woodpecker. Sementara di Amerika Selatan, banyak spesies berwarna merah menyala yang mendiami hutan Amazon. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, kita menemukan pelatuk emas dari genus Chrysocolaptes, pelatuk belang, serta Piculets, pelatuk kerdil yang unik. Setiap wilayah memiliki drummernya sendiri, penabuh ritme hutan dengan ciri khas yang tak tergantikan. Meski banyak spesies burung pelatuk yang masih mampu bertahan, sebagian lainnya justru mengalami penurunan. Ancaman terbesar berasal dari hilangnya hutan, fragmentasi habitat, pohon-pohon mati yang ditebang, padahal di sanalah mereka membuat sarang, serta perubahan iklim yang mengubah perilaku serangga, sumber makanan utama mereka. Beberapa spesies endemik di pulau-pulau kecil bahkan terancam punah. Tanpa rumah, mereka kehilangan tempat untuk menggali dan berkembang biak. Melindungi mereka berarti menjaga pohon tua, pohon mati, dan struktur alami yang membentuk ekosistem hutan. Burung pelatuk tidak membutuhkan bantuan besar. Mereka hanya membutuhkan hutan yang tetap utuh. Burung pelatuk adalah penanda waktu, jam alam yang berdetak melalui kayu. Ia bekerja tanpa pamrih, menjaga hutan tetap hidup. Satu ketukan demi satu ketukan. Dan di balik setiap denting kecil itu, tersimpan pesan sederhana, bahwa bahkan makhluk yang tampak paling diam pun memegang peran besar dalam menjaga planet ini. Hutan masih bernapas, dan salah satu nadinya adalah burung pelatuk.